Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Delsi Francisca dengan NPM 1940401026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi eksternal yaitu sistem informasi, strategi, dan sistem interorganisasi. Sistem teknologi informasi telah banyak bergeser sejak awalnya, mulai dari perannya untuk efisiensi yaitu menggantikan manusia dengan teknologi informasi yang lebih efisien, sampai ke perannya untuk efektivitas yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen yang efektif. Sistem informasi untuk keunggulan kompetitif advance seperti ini disebut dengan sistem informasi strategik atau strategic information system. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem informasi strategi dan sistem informasi di level strategi. Sistem informasi di level strategi dikenal dengan nama sistem informasi eksekutif yang digunakan untuk membantu manajer atas melakukan perencanaan strategi atau perumusan strategi. Sistem informasi strategi dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri dari sistem-sistem teknologi informasi apapun di level manapun yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi perusahaan. Perbedaan dengan sistem informasi konvensional. Yang pertama, dukungan. Sistem informasi konvensional mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan. Sedangkan sistem informasi strategi mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Yang kedua, fokus. Fokus dari sistem informasi konvensional adalah menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia. Sedangkan fokus sistem informasi strategi adalah sebagai alat atau senjata kompetisi. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari sistem informasi konvensional adalah untuk efisiensi atau pengurangan biaya, sedangkan tujuan sistem informasi strategi adalah untuk memenangkan persaingan. Yang keempat, orientasi. Sistem informasi konvensional lebih berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan sistem informasi strategi lebih berorientasi baik ke internal maupun ke eksternal untuk menjangkau konsumen. Selanjutnya yaitu faktor-faktor gagal. Yang pertama, perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan. Jika perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan, perusahaan-perusahaan pesaing lainnya yang mampu akan menduplikasi dan meningkatkan investasi IT-nya dan melompat jauh meninggalkan perusahaan tersebut. Yang kedua, IT untuk sistem informasi strategi tidak boleh gagal, karena kegagalan IT akan memalukan, menurunkan jasa yang akibatnya menurunkan nama baik perusahaan. Yang ketiga, penerapan SIS dapat menyebabkan tuntutan hukum dan melanggar regulasi. Penerapan SIS yang berhasil mempunyai dampak persaingan yang besar, yaitu memenangkan persaingan yang ada, memenangkan persaingan yang dengan menguasai pangsa pasar dan memonopolinya, dapat melanggar undang-undang persaingan tidak sehat dan dapat menyebabkan tuntutan hukum. Yang keempat, waktu penerapan SIS yang kurang tepat. Penerapan SIS yang terlalu cepat dapat bernilai mahal dan tidak efisien, disebabkan biaya teknologi yang masih baru dan biaya riset kelayakannya yang mahal dan belum tentu dapat diterima oleh konsumen. Yang kelima yaitu kualitas dari sumber-sumber daya sistem teknologi informasi yang kurang memadai. Walaupun sistem informasi sudah diarahkan ke tujuan strategi dan menambah nilai, tetapi kenyataannya tidak berhasil disebabkan oleh perusahaan tidak mempunyai sumber-sumber daya sistem teknologi informasi yang memadai. Yang keenam, perbedaan industri, dan yang ketujuh, aliansi dapat menjadi pesaing. Dan yang terakhir, perbedaan kultur. Contoh keberhasilan penerapan SIS banyak terjadi di negara-negara maju dengan kultur yang tertentu. Penerapan SIS di Indonesia perlu dikaji ulang dengan kultur yang berbeda. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.